Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang baris yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ramai juga yang keliru ketika kita temukan baris seperti ini. Baris yang seperti ini kita temukan dalam Mushaf Madinah. Dalam Mushaf Madinah. Jadi ada baris atas dengan mim kecil, baris bawah dengan mim kecil, baris depan dengan mim kecil. Jadi apa maksud dari baris ini? Untuk kita ketahui, ketika kita menemukan baris yang seperti ini adalah tanwin. Baris atas dengan mim kecil adalah tanwin atas. Baris bawah dengan mim kecil adalah tanwin bawah. Baris depan dengan mim kecil adalah tanwin depan. Dan apa maksud dari baris yang seperti ini? Kenapa diiringi dengan mim? Ini hukumnya adalah iqlab. Dan kenapa ada mim? Kita lihat pengertian iqlab. Iqlab adalah menukarkan bunyi nun mati atau tanwin kepada bunyi mim apabila bertemu dengan hurufnya, yaitu ba, cara baca dengung. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, itu hukumnya iqlab. Bunyi nun itu kita ubah kepada mim, bunyi tanwin kita ubah kepada mim. Jadi karena itulah baris tadi kenapa ada diiringi dengan mim. Baris atas dengan mim kecil maksudnya tanwin atas, baris bawah dengan mim kecil tanwin bawah, baris depan dengan mim kecil tanwin depan. Maksudnya mim ini yang asalnya tanwin, ini tanwin biasa ya, tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan. Ketika bertemu ba, ini hukumnya iqlab. Bunyi tanwin ini kita ubah kepada mim. Sebab itu ada mim. Ini tanwin atas bermakna bunyi tanwin ini kita ubah kepada mim. Bunyi tanwin bawah ini kita ubah kepada mim. Bunyi tanwin depan ini kita ubah kepada bunyi mim. Dan cara bacanya ini dengung dan tukar. Untuk lebih mudah fahamnya kita lihat contoh ini. Kita mulai dengan baris atas dengan mim kecil, maksudnya ini tanwin atas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 95 ini. Jadi ketika tanwin, ini tanwin atas, bertemu dengan ba, itu hukumnya iqlab. Iqlab tadi adalah kita tukar bunyi tanwin ini kepada mim dan diiringi dengan dengung. Dengungnya 2 harkat. Kita baca abadam bima, abadam bima. Bunyi tanwin ini yang bunyi nunnya itu, dalam tanwin ada bunyi nun, bunyi tanwin kita ubah kepada mim. Jadi mudah saja jadinya. Kalau kita lihat seperti ini bermakna dengung dan kita ubah kepada mim. Abadam bima. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 18 ini. Baris atas dengan mim kecil ini adalah tanwin atas. Tanwin ketika bertemu ba ini hukumnya iqlab. Jadi kita dengungkan dan bunyi tanwin kita ubah kepada mim. Kita baca qaimam bil qist. Qaimam bi. Bunyi tanwin kita ubah kepada mim dan kita dengungkan. Qaimam bil qist. Ini untuk tanwin atas. Tanwin bawah ini dalam surah Al-Baqarah 41 ini. Baris bawah dengan mim kecil ini tanwin bawah.
Tanwin bertemu ba hukumnya iklab. Kita baca dengung. Dan bunyi tanwin ini kita ubah kepada mim. Kita baca awwala kafirim bih. Kafirim bih. Bunyi tanwin kita ubah kepada mim dan diiringi juga dengan dengung. Awwala kafirim bih. Firim bih. Bunyi tanwin kita ubah kepada mim. Contoh yang kedua ini untuk tanwin bawah dalam surah Al-Imran ayat 64 ini. Baris bawah dengan mim kecil ini tanwin bawah. Tanwin bertemu ba hukumnya iklab dengung. Setelah itu bunyi tanwin ini kita ubah, kita tukar kepada bunyi mim. Kita baca sawa'im bainana. Sawa'im bainana. Imbai. Imbai. Bunyi tanwin kita ubah kepada mim dan kita iringi dengan dengung. Untuk tanwin depan ini dalam surah Al-Baqarah 10 ini. Baris depan dengan mim kecil adalah tanwin depan. Tanwin bertemu ba hukumnya iklab dengung. Dan bunyi tanwin ini kita ubah kepada bunyi mim. Kita baca alimum bima. Alimum bima. Contoh yang kedua ini untuk tanwin depan dalam surah Al-Imran ayat 15 ini. Baris depan dengan mim kecil adalah tanwin depan. Tanwin bertemu ba iklab. Kita dengungkan. Dan bunyi tanwin ini kita ubah kepada mim. Kita baca basirum bil ibad. Basirum bil ibad. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menemukan baris yang seperti ini adalah tanwin atas, ini tanwin bawah, ini tanwin depan. Dan bunyi tanwinnya ini kita ubah kepada bunyi mim. Oke, bunyi tanwin yang ketiga ini kita ubah kepada mim dan dibaca dengan dengung. Itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.